Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. 1 Timotius 3 ayat 1, benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Saudara yang terkasih, tidak semua orang percaya dipanggil untuk melayani Tuhan sebagai full-timer di gereja. Namun, setiap kita dipanggil untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada dan apapun status atau pekerjaan kita. Inilah panggilan Tuhan bagi orang percaya. Melayani Tuhan itu bukan berbicara tentang apa karunia kita dan juga apa jabatan atau posisi kita di gereja. Melayani Tuhan juga bukan bertujuan sekedar mengembangkan potensi yang dimiliki, melainkan haruslah timbul dari hati seorang yang menyadari bahwa hidupnya telah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus, sehingga ia memiliki kerinduan yang besar untuk membalas kasih Tuhan dengan mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Apalah artinya seseorang tampak sibuk melakukan kegiatan-kegiatan rohani di gereja, namun hidupnya tidak mencerminkan orang yang sedang melayani Tuhan? Saudara, inti kehidupan Kristen adalah bagaimana kita dapat menyenangkan hati Tuhan dan bagaimana hidup kita dapat menjadi garam, menjadi terang dunia ini. Karena itu orang yang melayani Tuhan haruslah memiliki standar hidup yang berbeda, yaitu hidup yang berkenan kepada Tuhan. 1 Timotius 3 ayat yang kedua dan 3, firman Tuhan berkata, haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Tidak kalah penting, saudara, hidup orang yang melayani Tuhan harus terpancar terlebih dahulu di dalam kehidupan keluarga sebagai komunitas terkecil untuk mempraktikkan kasih dan nilai-nilai kebenaran. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepelai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Saudara, ternyata bukan perkara mudah melayani Tuhan. Selain harus punya kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, kita juga
harus siap menghadapi tantangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, setiap kami yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dipanggil untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak berbicara tentang menjadi full timer di gereja. Melayani Tuhan adalah melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan, yang mempersembahkan hidupnya bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ada banyak talenta, karunia, kemampuan-kemampuan yang Tuhan beri bagi kami. Mungkin saat ini kami dapat melayani Tuhan dengan tenaga kami, dengan ide atau gagasan-gagasan kami. Kami juga mungkin dapat melayani Tuhan dengan keuangan kami, mendukung setiap pekerjaan Tuhan yang ada. Dan mungkin di antara kami ada yang memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat menggunakan tenaga maupun dana. Tapi kami bersyukur Tuhan, selain daya, dana, doa pun kami dapat pakai untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami memuliakan nama-Mu karena Engkau Allah yang selalu berkenan atas hidup kami yang melayani Tuhan, dan hidup kami yang mencerminkan seorang pelayan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau selidiki setiap hati kami, dan biarlah setiap pendengar Bread of Life audio yang belum ambil bagian dalam pelayanan di gereja tempat mereka beribadah, mereka dapat mengambil sebuah komitmen penting untuk mendukung pekerjaan Tuhan di setiap gereja yang ada, di setiap tempat di mana mereka bertumbuh di sana, baik itu melalui doa, melalui daya, dan juga melalui dana keuangan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan
Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 47 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Tahun ajaran ini, Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.